Kalau ngajuin KPR tapi punya barang di Pegadaian, ngaruh nggak di BI checking? Nah, jadi kalau mau ngajuin KPR yang dilihat adalah bagaimana profil kita, ya kan? Jadi dari KTP, NPWP, terus juga bagaimana kemampuan kita untuk membayar nih cicilan. Nah, itu menjadikan kayak karakter, dan bank itu ngecek banget dan sangat concern banget bagaimana karakter seseorang dalam keuangannya. Hai property people, ketemu lagi sama gue Ruby Herman di program Kata Ruby. Di program Kata Ruby ini gue bakal menjawabin pertanyaan dan keresahan dari property people yang terkait sama urusan properti. Jangan khawatir, gue bakal jawabin pertanyaan kalian satu-satu pakai bahasa yang gampang dimengerti. Oke, buat property people yang pengen nanya, langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini. Dan juga jangan lupa nih, sertakan nama Instagram kalian, atau kalian juga bisa tulis di kolom komen Instagram rumah123.com. Gue bakal pilihin beberapa pertanyaan buat dibacain di setiap episodenya. Jangan lupa mention account IG gue @rubyherman, karena ada hadiah menarik menanti kalian. So, kita masuk ke pertanyaan pertama. Indra Skill Sky, Pak mau nanya, kalau ngajuin KPR tapi punya barang di Pegadaian, ngaruh nggak di BI checking? Nah, oke. Gue mau jawab ya. Oke, tidak. Jadi kalau mau ngajuin KPR yang dilihat adalah bagaimana profil kita, ya kan? Jadi dari KTP, NPWP, terus juga bagaimana kemampuan kita untuk membayar nih cicilan, ya kan? Yang pasti ini berhubungan sama perbankan. Nah, kalau bicara soal slip gaji kalau karyawan ya, slip gaji, lama kerja, itu ngaruh banget. Tapi kalau bicara soal barang di Pegadaian, ini menurut saya nggak ada hubungannya. Tapi bisa di cross check lagi ya, nggak ada hubungannya sama BI checking. BI checking itu bicara soal bagaimana track record kita dalam keuangan. Misalnya punya cicilan kartu kredit yang nggak dibayar-bayar, ada jangka waktunya tuh. Kalau nggak dibayar 30 hari, muncul call 1. 60 hari call 2. Terus 90 hari call 3, seterusnya. Nah, itu menjadikan kayak karakter, dan bank itu ngecek banget dan sangat concern banget bagaimana karakter seseorang dalam keuangannya, gitu kan ya. Kalau misalnya BI checkingnya bagus, maka oke gitu loh. Apalagi tadi punya barang nih taruh di Pegadaian, ini beda nih. Karena kalau di Pegadaian kan kita nggak minjem duit kan, kita menggadaikan barang. Saya nggak tahu barangnya apa, tapi itu nggak ada urusannya sama BI checking. Kecuali yang pengaruh banget sama BI checking adalah kita pinjam uang nih, ya kan, mau kartu kredit atau kredit-kredit yang lainnya, lalu kita nggak bayar. Nah, itu yang mempengaruhi BI checking kita. Oke, semoga bermanfaat ya Indra yang lagi mau ngajuin KPR, dan all the best. Oke, pertanyaan selanjutnya @carry_aktor gaming. Wah, pemain game ya. Izin tanya Pak Ruby, apakah pihak bank tidak ada toleransi untuk yang pernah ikut restrukturisasi, padahal memang betul usaha terdampak COVID dan setelah itu bayarnya selalu lancar? Terima kasih Pak Ruby. Oke, untuk program restrukturisasi memang ini selalu ada dan disiapkan ya. Nah, siapa aja yang bisa restrukturisasi? Itu biasanya orang-orang yang memang terkena dampak COVID ya. Lalu itu ada program di mana ada yang setahun, bahkan mungkin ada yang lebih, tergantung dari bank yang memberikan program restrukturisasi tersebut. Ya, tapi buat Kori ya, kita bisa cek lagi nih bagaimana waktu restrukturisasi itu bayarnya gimana nih? Apakah tetap on time atau ada penundaan yang nggak dibayar gitu loh. Jadi nundanya banyak sekali yang bolongnya. Itu bisa cek and recheck ya. Karena program tersebut ya memang ada jangka waktu untuk nggak bayarnya sekian gitu. Tapi dikala udah jatuh temponya harus dibayar. Dan lebih baik rundingan dengan pihak bank dan ngobrol bagaimana nih jalan tengahnya atau apa yang sama-sama bisa saling disepakati. Karena memang waktu pandemi banget, waktu zaman itu COVID itu
memang banyak sekali ya yang terkena dampaknya, tapi it's okay karena bank pun memberikan program tersebut ya, dan saya bilang itu jadi kayak toleransi juga. Nah, sekali lagi kita harus cari tahu nih apa yang menyebabkan dan jangka waktunya berapa lama untuk program restrukturisasi tersebut ya. Dan saya mau tambahin, kalau misalnya ada juga program kayak over credit ya dari bank lain yang bisa take over, tapi kita cek and recheck apakah itu menjadi solusinya atau enggak. Yang pasti silakan koordinasi dengan pihak bank yang bersangkutan dan semoga ada jalan keluar yang terbaik. All the best. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. @healthfree Kasuari. Maaf Kak, mau tanya, kalau saya beli rumah atau over credit, tapi si penjual rumah ini waktu proses KPR pakai berkas orang lain, apakah aman ke depannya? Wah, oke, saya jelasin dulu ya. Kalau kita ingin mengajukan proses KPR ke bank, ya kan, pasti ya data diri, data perusahaan, data keuangan yang harus sesuai sama yang ngajuin gitu kan ya. Kalau pakai berkas orang lain ini menurut saya sih nggak safe dan nggak aman. Gitu. Kenapa? Kalau tadi orang lain tersebut misalnya dia bermasalah, maka kena juga gitu kan ya. Jadi kalau bicara soal legalitas atau keamanan, lebih baik kita ngikutin apa syarat-syarat yang tercantum gitu loh, sehingga kita bisa enak tidur, enak makan di kemudian hari ya. Ingat, itu kan anggap aja kayak menipu ya, menggunakan berkas orang lain, proses KPR-nya ya kan, sama aja kayak menipu bank, menipu developer ya kan. Nah, itu menurut saya tidak saya rekomendasikan atau tidak benar. Jadi lebih baik kita memulai segala sesuatu yang benar untuk kedepannya lebih tenang, lebih happy, lebih baik. Ya, ingat, mungkin kelihatannya melakukan hal tersebut kelihatannya mudah, ya gampang, kemudian juga cepat, ya kan. Tapi itu tadi ketika nggak benar, ketika orang tersebut bermasalah, maka Anda juga harus tanggung jawab. Karena ya tadi kan, orang itu masalah, semuanya bisa aja terpengaruh. Nah, buat Healthfree, apalagi lu mau beli rumah, ya kan? Lu mau beli rumah ini kan yang tadi prosesnya untuk mungkin pelunasan dan lain-lain kan panjang. Ya kan? Lebih baik dalam lu memilih rumah, pesan gue nih, ya lu lebih baik cari yang aman, yang safety deh. Gitu kan. Lu boleh banget untuk beli over credit, ya kan? Tapi please cocokin lagi datanya, check and recheck. Ya supaya lu nya aman dan juga keluarga juga nyaman, gitu kan ya. Nah, karena hal tersebut mungkin kelihatannya sepele, tapi ingat lu kedepannya, ya kedepannya itu banyak hal yang lu mesti beresin. Apalagi kalau orangnya tadi nggak mau tanda tangan atau banyaklah hal yang bisa terjadi sehingga lu bisa rugi lebih besar dibandingkan kondisinya kalau lu ngambil mungkin beda lebih mahal sedikit gitu loh. Jadi ingat ya, lebih baik kita melakukan dengan cara yang benar. Oke, semoga bermanfaat. Property People, terima kasih banget ya udah nonton episode ini. Semoga jawabannya memuaskan. Kalau ada pertanyaan apapun seputar properti, tulis di kolom komentar YouTube dan Instagramnya Rumah 123 ya. Jangan lupa sertakan nama account IG kalian dan mention account Instagram gue juga ya. Dapetin juga informasi lengkap tentang properti dengan subscribe channel YouTube Rumah 123 sekarang juga. Jangan lupa like dan share video ini ke teman atau kerabat lu yang masih suka bingung soal properti ya. Buat urusan hunian mulai dari nyari sampai nempatin rumah baru, rumah123.com selalu ada buat kamu. Gue Ruby Herman, sampai jumpa di program Kata Ruby. Bye-bye!